Nah, Ardian, kemarin yang Sam paham nggak? Saya ngecek ini aja ya, apa? Agak-agak lumayan. Lumayan paham berarti. Oh, Iya. Oke. Nah, berarti harusnya nggak masalah dong ya kalau yang faktorial. Kemarin tuh yang sum gimana? Saya startnya dari 1 gitu ya. Terus kan saya kan mau ini kan ya. Jadi dari 1 sampai 5, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu kan ya. Ini tapi pakai loop gitu. Nah, kemarin kan while apa kemarin? Masih ingat nggak Ardian? Kondisinya Counter. apa? Ini namanya bukan counter, nggak ada counter teman. Ya, counter. Benar. Namanya boleh aja kalau mau diganti counter. Jadi ini kan saya kan sekarang ngitungnya pakai variabelnya namanya i. Biar berasa programmer beneran, jadi pakainya i gitu. While i. Saya kan mau jalan dari 1 sampai 5. Ingat yang penggaris itu. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Startnya dari sini, kemudian saya mau jalannya sampai sini. Gitu. Berarti yang saya cetak itu adalah angka-angka di antara 1 sampai 5 kan. Nah, startnya udah dikasih tahu 1. Berarti saya jalannya sampai apa? Ini angka-angka lihatnya dari 5. Angka-angka apa? Nilai 1, 2, 3, 4, 5 ini berarti kurang dari kah, lebih dari kah, sama dengan kah, atau apa? Kurang dari sama dengan 5. Nah, kurang dari sama dengan gitu yang lihatnya ya. Ini kurang dari sama dengan gitu. Jadi saya startnya dari 1, berakhirnya di 5. Nah, lihat kan kalau 1-nya dikasih tahu ya. Nah, sekarang kita kalau 1-nya itu udah dikasih tahu di depan sini gitu. Nah, sekarang kita tinggal mendefinisikan mau jalannya sampai mana gitu tadi ya di sini ya di while-nya. Berarti ada i, ada 5 gitu. Kan ya karena 1 mah udah disebut. Terus kita tinggal bilang kurang dari atau lebih dari gitu ya. Biasanya gitu terus ya modelnya. Oke. Selama i-nya kurang sama dengan 5, oh kalau Python tuh kayaknya dia nggak pakai buka kurung tutup kurung ya. Gitu kayaknya. Nah, itu apa yang saya lakukan? Oh, ini ya. Strukturnya loop itu pasti nanti di sini harus ada increment atau decrement gitu ya. Naik atau turun. Jadi si nilai i-nya dinaikkan atau diturunkan. Kalau dari kita startnya dari 1, berakhirnya di 5, berarti i-nya naik atau turun? Ardian. I-nya naik. Naik ya, berarti kalau sampai naik ke 5. jadinya di sini i sama dengan i plus 1 gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kan dia cuma muter 5 kali ya. Tapi apa yang mau kita kerjakan ketika kita muter-muter 5 kali itu, gitu kan ya? Kan pertanyaannya itu ya. Jadi struktur ini bakal dipakai terus gitu. Tapi ngapain kita tuh jalan tuh mau ngapain gitu ya? Nah, kalau ini kan katanya mau menjumlahkan. Jadi gimana kemarin? Masih ingat nggak? Ada apa tambahan apa lagi? Ditambahin satu apa? Variabel lagi. Oke, namanya apa? Misalnya A1 atau sum aja. Sama aja ya. Biar nggak bingung nanti kalau A1 itu apa gitu isinya ya. Jadi sum ini saya assign apa dulu pertama kali? 0. Oke, gitu ya. Saya perlu assignment supaya nggak name error nanti di sini ya. Terus kan harus diisi ya. Di sini. Jadinya sumnya apa? Sumnya di assign apa? Sama dengan sum ditambah i. Tambah i. Oke. Cek. Gitu ya. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu. Nah, sekarang yang faktorial. Kalau faktorial beda. Kalau faktorial 5 gitu ya, itu artinya 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 gitu. Nah, berarti apa aja nih yang harus diganti? Coba yang lain.
Operator penjumlahannya. Operator penjumlahannya. Mana? Yang ini. Jadi Kali. perkalian. Jadi perkalian kan ya gitu ya. Terus ada lagi nggak yang diubah? Coba hasilnya berapa tuh? Hasilnya benar nggak seperti yang kita harapkan? Berarti kan yang kita harapkan tuh berapa ya? 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60, 60 kali 2, 120 ya? Atau coba deh coba dijalanin deh. Bener nggak hasilnya 120? Gimana caranya biar kita tahu hasilnya berapa? Sumnya itu Bu jangan 0. Kenapa kalau sumnya 0? Soalnya kan nanti 0 dikali 1, jadi hasilnya 0 terus. Betul. Jadi nanti hasilnya 0 gitu, bukan 120. Karena kan beda ya. Kalau yang sebelumnya kan sumnya saya taruh 0, karena nanti dia 0 ditambahkan dengan 1, jadinya 1 gitu ya. Terus 1 ditambahkan dengan 2, jadinya 3 gitu. Nah kalau sekarang kan kali ya. Kalau kali kan jadinya 0 dikali dengan 1, 0. Nanti 0 dikali dengan 2, ya 0 juga gitu ya. Berarti harus diganti berapa dong? Apa? Kalau 0 dijumlahkan dengan berapapun kan dia nggak ngaruh ya. Kita butuh angka yang nggak ngaruh di perkalian apa? 1. 1. Ya kan? 1 ya. Jadi sumnya ini kita ubah jadi 1. Kenapa? Karena 1 tuh nggak ngaruh. Dia cuma kayak buat inisialisasi gitu. Supaya karena kalau kalian nggak pakai ini ya, kalau kalian nggak pakai ini ya, terus ujuk-ujuk, apa tuh ujuk-ujuk bahasa Indonesianya, dia masuk ke sini gitu ya, while katanya sum sama dengan misalnya sum dikali i gitu, sum kali i yang pertama kali kan sum kali 1 gitu. Ini nih error dia. Kenapa error? Karena kita bilang gini, tolong dong masukkan hasil dari perkalian ini ke dalam variabel sum. Nah, kan ini saya harus mengevaluasi ini kan. Apa sih ini nilainya berapa sih gitu. Katanya ini ya, tolong nih ya, isi variabel sum dikali dengan 1 gitu. Nah, kan nggak ada isi variabel sum. Orang saya belum pernah ngisi apa-apa ke sum gitu ya. Itu yang bikin error gitu. Kalau saya tidak melakukan inisialisasi di luar while si sumnya. Karena di dalam while itu saya langsung minta nilai sum dikalikan dengan i kemudian dimasukkan ke dalam variabel sum. Nah, nilai sumnya ini pertama kali error dia pasti. Karena kapan masukin ke sumnya gitu, orang nggak ada. Oke, jadi ini kenapa 1? Karena 1 dikalikan berapapun tidak akan mempengaruhi perkalian yang mau saya. Ini kan saya kan sebenarnya kan kayak yang ini ya, yang 0 tambah 1 tambah 2. Ini kan sebenarnya saya pengen dapat hasilnya yang ini kan. Ininya sih enggak ini gitu ya. Jadi dia jadi kayak tambahan aja supaya dikenali gitulah variabel sum gitu ya. Oke, nah kalau dalam kasus perkalian itu berarti 1 aja karena 1 dikalikan berapapun gitu ya. Ini nggak ngaruh gitu ya. Dia tidak merusak proses hasil perkaliannya, kira-kira seperti itu.